Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Kiranya hari ini kita tetap memiliki semangat untuk melanjutkan kehidupan. Hidup yang seringkali tidak mudah, bukan hanya karena hal-hal yang besar, tetapi juga seringkali karena hal-hal yang kecil. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, pernahkah kita harus membuka sepatu kita karena kita merasa tidak nyaman ketika sedang berjalan, dan ternyata di dalam sepatu kita ada sebuah kerikil kecil, dan itu cukup mengganggu untuk kenyamanan kita. Pernahkah juga misalnya ketika kita makan, dan di situ secara tidak sengaja kemudian ada batu kerikil kecil di dalam nasi itu, dan ketika kita mengunyahnya tentu kita terkejut. Kerikil hanyalah suatu hal yang kecil, tetapi ketika itu terselip di antara kaki dan sepatu kita, maka membuat kita tidak nyaman. Kerikil adalah sesuatu yang kecil, tetapi ketika ia ada di antara nasi yang kita suap dan kemudian kita kunyah, itu mengejutkan dan tidak menyenangkan. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, bagaimanakah jikalau sebuah kerikil di dalam nasi saja tidak menyenangkan, tetapi kalau kemudian di dalam mulut kita penuh dengan kerikil? Bisakah demikian? Amsal pasal 20 ayat 17 mengatakan demikian. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Saya ulangi, roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, banyak di antara kita yang tidak suka ketika menyuap nasi dan di situ ada kerikil yang terselip, karena itu akan membuat kita tidak nyaman, bahkan bisa membuat kita sakit. Tetapi dalam kehidupan ini, seringkali dengan sengaja atau tanpa sengaja, ada banyak orang yang menyuapkan kerikil ke dalam mulutnya. Saat ini kita sering mendengar bagaimanakah para pemimpin, kepala daerah ditangkap, para politisi ditangkap, para pengusaha ditangkap, dengan beragam profesi dan latar belakang, banyak yang ditangkap karena korupsi. Ibu bapak yang terkasih, itu baru yang kelihatan yang besar-besar. Belum lagi hal-hal yang mungkin lebih kecil, tetapi di dalamnya bagaimanakah orang seringkali menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan keuntungan atau untuk mendapatkan kenikmatan dalam kehidupannya. Kalau satu kerikil saja yang tanpa sengaja ada di dalam nasi kita, dan itu membuat kita tidak nyaman, terlebih lagi ketika yang kita suap itu, yang dikatakan roti yang nikmat, tetapi cara mendapatkannya bukan dengan cara yang benar, diumpamakan mulutnya penuh dengan kerikil. Penulis Amsal tentu ingin mengajak setiap orang untuk bersikap bijak dan berhikmat dalam kehidupannya. Boleh mencari makan, boleh berusaha, boleh mendapatkan keuntungan, boleh memenuhi hal-hal dalam kehidupannya dengan yang menyenangkan. Tetapi diingatkan, jangan sampai untuk mendapatkan itu semua kemudian menghalalkan segala cara, melakukan korupsi, melakukan penipuan, dan kemudian juga melakukan berbagai hal. Itu merugikan orang lain. Mulut yang penuh dengan kerikil ada sebuah kehidupan yang tidak menyenangkan, tidak nyaman. Mulut yang penuh dengan kerikil menggambarkan bahwa yang ia makan adalah sesuatu yang tidak akan mendatangkan kenikmatan, apalagi juga kenyamanan dalam kehidupannya. Bukan hanya hidup saya sendiri, tetapi hidup keluarganya, pasangannya, anak-anaknya, kehidupan keluarga besarnya. Kalau ia orang Kristen, kehidupan persekutuannya sebagai tubuh Kristus. Dan tentu ada banyak hal lagi yang dibuat tidak nyaman oleh karena mulutnya penuh dengan kerikil, karena dia menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan keuntungan dan juga sesuatu yang menyenangkan dalam hidupnya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, di zaman yang semakin sulit ini, di zaman orang-orang menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, kita tetap hidup dalam hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Sehingga apa yang ada di mulut kita, walaupun sederhana, tetapi itu nikmat, tetapi itu lezat, dan itu juga adalah berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hikmat dan kebijaksanaan yang senantiasa boleh mengawal kehidupan kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengajarkan kami bagaimanakah kami harus hidup dan menyikapi segala sesuatu dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami bukan hanya mengejar kenikmatan, mengejar yang mudah dan indah, tapi hidup kami juga mengejar sesuatu yang bermakna, sehingga apa yang kami lakukan dan terjadi dalam kehidupan kami bukan hanya kenikmatan semata yang kami kejar, tetapi di dalamnya kami memancarkan kemuliaan-Mu. Kami memancarkan martabat kami sebagai manusia. Kami juga memancarkan integritas kami sebagai orang-orang beriman. Dan di atas semuanya kami menghidupi kemanusiaan kami yang telah Engkau tebus, yang telah Engkau benahi. Kini pimpinlah kami agar sungguh kami tidak hanya membuang kerikil yang ada di sepatu kami atau membuang kerikil yang ada di nasi kami, tetapi kami juga menjaga agar mulut kami tidak dipenuhi dengan kerikil-kerikil yang tentunya tidak akan menyenangkan. Pimpinlah kami ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.